Yang berikut kita pilih sekretaris. Sekretarisnya siapa? Hidup video. Hidup. Sekretaris. Aprianus Nagabogi. Aprianus Nagabogi. Ada mas sepakat? Berikut kita pilih bendahara. Nagabogi. Kita pilih bendahara. Bendahara di siapa? Sebastian Sega. Yang lain? Setuju. Ya? Setuju. Baik. Artinya kita jangan asal tunjuk-tunjuk ya. Nah, atas dasar kita berpikir bahwa yang dipilih itu mampu. Biasanya forum itu kan ya kita harus serius. Jangan sampai kita dorong orang, ternyata orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab. Saya pikir kita semua setuju ya. Nah, berharap yang orang-orang yang kita sepakat ini ya semua setuju. Berarti yang lainnya kita menjadi anggota. Baik. Berarti yang lain masih di anggota. Ya sudah selesai pemilihan kepengurusan kelompok Pokmaswas Mutiara Biru Muonada. Bisa mana? Yang berikut tadi kita sudah banyak hal sudah mendengar ada narasumber kita. Saya hanya mengutip yaitu kita punya tugas yaitu mengamati atau memantau, mendengar dan melapor. Tentu ini adalah tugas kita. Lalu yang berikut kita kasih ruang untuk kita diskusi, mungkin beberapa hal dalam hal kerja kita ke depan kelompok ini dapat berjalan, dan mungkin ada hal-hal yang kita belum mengerti dari penjelasan tadi, dan ada banyak mungkin yang belum dijelaskan. Kami persilakan kepada kita semua untuk bertanya dan menanggapi. Untuk itu saya persilakan untuk kita semua. Saya kasih waktu, saya kasih 3 penanya dulu. Yang bertanya angkat tangan, sekaligus sebut dengan namanya. Saya persilakan. Berapa? Laki mu'alif. Baik, saya sebelum mungkin ada yang masih berpikir untuk bertanya, saya mau sedikit bertanya dan bercerita kepada kita. Yang pertama, rata-rata nelayan kami di sini sekitar kapal 1 GT, mungkin paling tinggi 2 GT. Tadi belum disampaikan bahwa standar kapal tersebut dikenal sudah masuk dikenal dengan persyaratan harus memiliki izin. Lalu yang berikut ada juga yang di bawah yang belum masuk 1 GT. Kemudian juga saya berharap bisa menjelaskan sedetail mungkin larangan-larangan agar kelompok yang bekerja ini
bisa sesuai dengan 3M yang tadi disampaikan, mengamati, memantau, mendengar, dan melapor. Lalu yang berikut, sering terjadi di sini, pemboman itu dekat. Ini di depan ini ada takar, dan itu bukan apa, tapi sering. Yang dilakukan itu nelayan dari luar, dari Sikap. Kemudian saya pernah disampaikan oleh masyarakat bahwa bagaimana ini kita mau bertindaknya seperti apa. Nah, jadi saya pada prinsipnya apa yang saya tahu, wewenang dari 0 sampai sekian mil itu wewenangnya provinsi. Kemudian desa ini hanya yang kering ini ke atas, yang sesuai batas. Memang benar ada regulasi, kewenangan-kewenangan yang diberikan dari kabupaten, provinsi itu sudah di desa. Tetapi saya juga bingung mau tindaknya seperti apa. Nah, mungkin dengan disampaikan pembentukan kelompok ini, tetapi bisa menjelaskan kami secara rinci seperti apa hal-hal yang harus ditindak, penangkapannya, kemudian apa-apa saja. Saya pikir itu saja dulu. Bagaimana? Mungkin ada yang baik, terima kasih. Berkaitan dengan izin, itu yang tadi saya katakan bahwa yang 7 BT ke bawah berarti semua harus urus izin. Izinnya namanya tanda daftar kapal perikanan. Nah, izin ini tanda daftar sebelum keluar yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal, yaitu surat keterangan kepemilikan dari kepala desa. Jadi bahwa benar kapal ini milik si Anton atau siapa yang pemilik kapal. Nah, kapal ini nanti ada nomor yang nanti kontak ke kami kasih persyaratan. Contoh surat keterangan kepemilikan kapal. Lalu ada surat keterangan tukang, nanti formatnya kami kirim. Sehingga kapal ini bisa kita bantu untuk proses izinnya. Karena dalam aturan undang-undang, setiap nelayan, setiap orang yang melakukan usaha, dia harus punya izin. Nah, melakukan aktivitas di laut. Dia menjual ikan juga dia harus punya izin. Dia mengumpulkan hasil laut. Itu namanya SIUP, surat izin usaha pemasaran, pengumpulan hasil perikanan. Nanti kalau di sini tolong didata Bapak Desa, nanti data-data nelayan yang punya kapal kami bisa dapat, sehingga kami bisa kasih dia punya formatnya. Contoh yang sudah terbit, sehingga Bapak Desa bisa buat surat keterangan kasih nelayan yang punya kapal. Ini kami bantu untuk proses urus izinnya, mulai pengukuran. Nanti kami koordinasi lagi ahli ukur dari ND supaya kumpul kabelnya di mana, dan biasanya permohonannya harus ke kami dulu. Jadi setelah ada surat keterangan kepemilikan dari desa, surat keterangan tukang yang membuat kapal itu, nah kapal ini kalau sudah buat beberapa tahun bisa bantu. Kan biasanya di sini kan ada kepala tukang sendiri, jadi bisa surat itu kita penuhi. Kemudian harus urus lagi namanya surat keterangan, itu KIS, BPJS atau kartu Indonesia Sehat. Karena syarat untuk urus izin nanti harus ada itu dulu. Kami bisa bantu yang lain, jadi harus buat email, bikin akun untuk daftar, lalu sampai proses terbitkan izin. Yang kalau kapalnya di sini rata-rata 1 GT, 2 GT, 3 GT, itu kami bisa bantu. Lalu yang nelayan dari luar itu bagaimana Bapak Desa? Yang tadi maksudnya saya. Nah, yang melakukan bohong ini
nanti kita sama-sama kami koordinasi. Yang penting ada informasi yang jelas. Waktunya kapan harus ada. Kenapa harus memantau? Tadi tugas-tugas pengawas itu memantau. Jadi kapan nelayan ini bisa datang? Nah, orang-orang ini kapalnya bisa dideteksi atau tidak? Kan nelayan kan bisa mendekat. Kan mencari ikan kan bisa dekat mereka. Kan bisa tahu orang itu dari mana. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau mereka sudah bohong, lalu nelayan juga, ya masyarakat di sini bantu untuk pilih ikan. Berarti ada kerjasama. Nah, ini yang harus tidak boleh terjadi. Kalaupun ada boleh, tapi harus ke setiap waktu supaya kami tangkap. Nanti kami dengan pol air, kami bisa turun. Kami kemarin turun di Maukaro dengan pol air. Yang penting nelayan di sini bantu kami kapal ikannya, karena kami tidak ada kapal. Tim pengawasnya kan tidak ada. Kalau keamanan kan bisa bawa, kan bisa dengan dari angkatan laut kita turun senjata lengkap bisa. Kemarin kami turun di Maukaro dengan 2 anggota senjata kita bawa lengkap. Jadi kalau dia macam-macam dia melakukan bom, kita kasih tindakan dan kita proses. Jadi tadi dari angkatan laut ya kami biasa kerjasama untuk patroli juga. Nah, kami kekurangannya itu, kapalnya yang kami tidak ada. Maka kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik. Jadi kita jangan biarkan orang bohong ikan di sini. Karena pengalaman, kalau karang itu sudah rusak, rumah untuk ikan dia berlindung mencari makan sudah tidak ada. Maka suatu saat nelayan kecil di sini cari ikannya bukan lagi di 4 mil. Nanti dia harus ke 10 mil, bahkan dia harus bikin rumput. Itu baru bisa ada ikan. Mungkin dulu nelayan bisa cari tidak jauh. Ikan bisa dapat di depan ini saja. Tapi karena setiap kali kita biarkan orang melakukan kejahatan di laut, menangkap ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, merusak, walaupun dia dapat ikan untuk konsumsi, tetapi bukan dengan cara dia bom, atau dia potas, atau dia racun. Nah, ini yang tidak boleh. Atau dia pakai pukat harimau, itu tidak boleh. Kenapa pukat harimau dilarang? Karena memang aturan kita melarang. Karena alat itu dia mata jaringnya kecil, ada rantai. Ketika dia turunkan ke dasar laut, dia tarik bawah ikan kecil, karang, tarik semua. Makanya itu dilarang. Sehingga kalau ada kapal yang menangkap ikan dengan alat tangkap yang begitu, tolong laporkan di SMS yang sudah ada di materi, ke kami nomornya sudah ada, ke dinas sudah ada. Jadi tolong SMS ke kami, laporkan WA ke kami, kira-kira nelayan yang masuk ke sini di bulan-bulan apa. Supaya kami bisa tentukan waktu. Dan nelayan bisa bantu kami siapkan perahu tadi, itu yang saya minta. Jadi yang turun nanti saya Pak Sibri dan teman-teman, nanti kami koordinasi angkatan laut, kalau ada pol air, kita turun sama-sama. Kalau yang namanya bom, kita harus bawa ini anggota, karena harus bawa senjata. Jadi dia macam-macam ya, kita akan tindakan. Jadi tidak ada ampun. Masih ada lagi pertanyaan?
Sudah. Nah, terima kasih Pak Usman, saya jawab Pak Usman ya. Nah, masalah hitung mil, kalau di sini kita lihat, kalau dia di ini dekatnya pulau apa? Ini. Nah, kalau dia masuk di celah ini tidak bisa. Karena hitung mil dari pulau terdepan ini dia masuk di celah tidak bisa. Itu kapal yang kalau dia sudah punya izin namanya CP. Surat izin penangkapan ikan itu, izin itu sudah terisi di dalamnya, dia tidak boleh dibawa 4 mil. Nah, kalau Bapak tahu, tugas Bapak hanya memantau, melaporkan, mengecek. Jadi Bapak tidak bisa ini menahan. Jadi Pokmaswas tidak boleh menahan. Nah, jadi dia memberikan informasi kepada kami, nanti kami yang turun. Jadi kalau Bapak mau supaya kita sama-sama siapkan kapal, kita sama-sama. Karena Bapak yang tahu. Lalu ada kapal yang datang di sini, informasikan itu ke kami. Orang ini Bapak bisa tanya, nelayan dari mana, dia kapalnya apa. Nah, jadi lokasinya di mana, tanggal berapa mereka datang buat apa, namanya siapa, bisa foto kapalnya, laporkan ke kami. Nah, sehingga kami bisa turun, tindakannya seperti apa. Nah, saya bilang kalau nelayan dari luar, dia harus ada surat izin andon, dia harus urus dulu. Nah, andon itu harus terbit dari kami. Kalau dia tidak laporkan ke kami, kan tes tindakan. Nah, tindakannya begini, kalau dia ada surat izin, umpamanya dia ada CP, tetapi dia datang dia tidak urus, kita kasih peringatan untuk dia pulang. Dan dia tidak diperkenankan untuk melakukan penangkapan ikan di sini. Nah, ada aturan lagi. Dia kalau masuk ke sini dia ada perda, ada peraturan daerah gubernur, perda 7 itu dia harus membayar biaya retribusi. Jadi kalau kapal yang namanya andon, dia punya izin andonnya 3.500.000. Lalu kalau PT-nya 10 sampai 15 itu 500, 20 sampai 30 itu 750. Jadi tugas Pokmaswas bukan menahan. Jadi nanti tolong diperhatikan, saya ada di materi ada. Jadi nanti tolong dibaca. Jadi dia hanya ya seperti Bapak bisa tadi sampaikan tadi, memantau, mengamati, mendengar, melaporkan. Supaya kita jangan salah. Karena yang melaksanakan penahanan ini harus ada dasarnya, macam pengawas, ada surat tugasnya, ada surat perintah tugasnya, lalu penyidik, ada surat perintah penyidikan, baru bisa kita menahan orang. Nah, sebagai anggota Pokmaswas nanti ada kartu anggota, kartu tanda pengenal Pokmaswas. Makanya nanti fotokopi KTP Bapak Desa nanti dengan SK kirim ke saya, lalu pas foto 3x4 latar merah, sehingga kalau dari pusat minta kita bisa kirimkan ke pusat dari teman-teman di dinas provinsi, terbitkan dulu SK kepala dinas, itu pengukuhan lagi berdasarkan SK yang sudah diterbitkan dari Bapak Desa. Nah, dasar itu terbitlah SK dari kepala dinas, sehingga SK itu dengan pas foto kita usulkan ke kementerian. Jadi kartu tanda pengenal Pokmaswas ini diterbitkan oleh kementerian, jadi bukan dari provinsi. Jadi Bapak melaksanakan tugas itu sah. Jadi tidak ada siapa yang memantau ini. Nah, dia ada kartu anggota, kartu tanda pengenal. Mungkin ada yang lain lagi. Saya tambahkan lagi yang mengenai izin tadi mungkin sudah jelas. Jadi kalau izin, mengurus izin kapal, kalau masih belum jelas, koordinasi dengan kami. Jadi nomor sudah ada, Bapak Desa, nanti kami kirim contoh formatnya, supaya nelayan bisa penuhi.
Tidak, begini. Karena KTP ini waktu dari awal proses, makanya banyak nelayan karena KTP-nya petani. Makanya kalau urus itu satu surat keterangan kepemilikan dari kepala desa dulu. Walaupun karena dia punya kapal, dia turun di laut. Tapi karena administrasi waktu urus KTP, pekerjaannya taruh petani, tidak apa-apa. Kalau mau dirubah pun boleh. Maksudnya kalau rubah ada keuntungan. Ketika ada anak yang tamat SMA mau sekolah di Politeknik Kelautan Negeri Kupang, itu nanti ada keringanan karena itu masuk pada jalur khusus anak pelaku utama. Nah, anak pelaku utama kalau lolos di sekolah gratis. Jadi ada biaya bagian yang nanti kita beli, tetapi nanti dikasih kembali. Itu saya ada urus beberapa, saya punya adik-adik dari Melaka, ada 2 orang yang anak nelayan. Itu dulu masih pakai yang namanya kartu nelayan. Nah sekarang urusnya kartu kusuka. Nah kartu kusuka ini nanti koordinasi dengan teman-teman di Dinas Perikanan Kabupaten. Jadi kartu kusuka itu supaya dia identitasnya bahwa kartu itu untuk nelayan, walaupun KTP-nya sudah tertulis petani. Jadi tidak masalah. Masih ada yang lain? Kalau ada pengepul ikan yang dia kirim keluar, informasikan ke kami. Nah, penampung ikan. Karena dia harus urus izin. Nanti kami yang turun, nanti kami dari ketua Pokmaswas kita sama-sama ke sana yang tahu, tolong dampingi kami. Jadi maksudnya tujuan kita bentuk kelompok ini supaya kita kerjasama yang baik. Jadi ada hal-hal yang mungkin dari nelayan belum paham, bisa komunikasi dengan kami, dengan teman-teman di Dinas Kabupaten, dengan Angkatan Laut, kita bisa carikan jalan keluarnya. Kalau memang itu tidak melanggar, atau yang melanggar aturan ya kita tertibkan. Kalau saat ini kita temui di sana pencuri dari petugas lebih jeli pencuri itu dari masukan maksudnya kita sama-sama kajian dengan masukan ini Pak ya. Sedang yang dinipu masyarakat khusus Nonaga ini Pak Bentar ini lalu sekarang masuk
masih termasuk ulang-ulang dari tahun ke tahun. Harapan itu seolah-olah adalah pemerintah sama macam sekarang. Mungkin saya bisa ini ya, jelaskan tambah sedikit Pak Ferdinando, Bapak. Nah kita satu, kalau kami ya memang banyak keterbatasan. Nah, tapi kami punya niat, kami punya tekad. Nah kemarin di Maukaro itu ada yang sudah ditangkap dan sudah disidangkan. Jadi Pak Sipri yang di belakang PPNS ini, dia yang memberikan keterangan sidang di Ngada. Nah, makanya kami butuh maksudnya informasi. Makanya tugas peran tadi harus ada foto kejadiannya kapan mereka hadir ke sini, orang-orang dari mana. Nah, ini informasi ini yang perlu kami dapat akurat. Maksudnya begini, karena kami jauh, Bapak. Kami bisa koordinasi dengan Angkatan Laut. Angkatan Laut ini siap. Kami dulu siap mau turun tangkap. Kita bawa senjata lengkap. Kami rapat bersama dengan Pak Eman ini. Itu waktu itu kami mau tangkap di Ende. Cuma kadang kami baru bergerak, nelayan ini sudah tahu karena mereka kerjasama dengan yang di darat. Nah, kalau kami sudah buang anggaran, maksudnya supaya datang kami tangkap. Makanya kami turun, kenapa dengan aparat? Karena kami dengan senjata. Dia lari berarti dia ditembak. Itu waktu itu kami sudah sepakat begitu. Kapalnya ditembak. Suruh dia lompat, kapalnya ditembak. Itu waktu itu kami putuskan di kantor begitu. Jadi kami bukan hanya omong. Benar Bapak. Saya dengan Pak Supri di belakang, kami sudah sidang dan ada yang sudah masuk penjara di Kupang. Saya Desember itu saya sudah proses satu di Kupang. Jadi saya ini penyidik baru dengan Pak Supri di belakang. Dan kami itu komitmen, kami tidak toleransi. Mau kami dipindahkan di kabupaten, mau di mana, kami dikasih tugas, kami jalankan. Kami tidak peduli. Yang penting kalau ada yang tangkap dulu, kalau tangkap kami proses. Nah kalau kami penyidik, kami tugasnya memproses sampai di persidangan. Dan kami juga, saya ada punya sertifikat pengawas juga. Kami sebagai pengawas, jadi kami bisa turun tangkap, kami bisa langsung proses sidang. Nah sekarang bagaimana kita memenangkan pencuri ini? Nah ini yang harus butuh kerjasama yang baik. Informasi yang orang bilang kalau nama itu mutiara, itu berarti peran dia itu sangat penting dan sangat bermanfaat buat semua. Karena mutiara tadi, karena indah toh, bisa buat hiasan, semua orang bisa senang dengan kita, semua orang bisa memanfaatkan. Lalu yang berikut terkait dengan pengawasan. Kenapa kami minta untuk dibentuk Kopmaswas? Kenapa? Karena seperti yang tadi Pak Anies bilang, kami masih kurang orang tenaga. Pak Eman bilang kami di Posal sini kami juga masih kurang orang. Mengurus dari Ende sampai Mobere sampai Larantuka, semua kami hanya sekian orang. Sama juga kami di Ende. Mengurus 3 kabupaten kami hanya 9 orang. Gitu. Itu bisa dibayangkan seperti apa kami punya kerja. Urus 3 kabupaten, Ende, Ngada, Nagikio, utara, selatan. Ada pantainya, ada lautnya, sehingga kehadiran kelompok masyarakat pengawas itu yang kita butuh untuk bantu kami punya kerja. Manfaatnya apa? Manfaat seperti mutiara yang tadi Bapak sudah sepakat namanya tadi. Manfaatnya. Lalu peran. Kenapa perannya itu untuk memberikan informasi, memantau, memberikan kami support data, karena kita bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan tadi. Bisa tidak kami diberikan kebijakan untuk kami bisa tahan orang? Sekarang pertanyaan saya kembali. Kalau Bapak lihat orang bom di depan, Bapak duduk nonton saja? Ataukah Bapak melapor kemana? Ataukah bantu selam untuk ambil ikan? Kira-kira Bapak mereka jawab seperti apa tuh?
Coba, jujur saja. Bantu selam atau apa? Coba. Pasti bantu selam, toh? Bantu, pasti bantu selam. Kita open saja, terbuka. Tidak usah takut-takut. Karena semakin banyak keterbukaan itu, cepat terungkap siapa pelaku bomnya. Benar? Benar, Pak. Kalau hari ini, seperti saya, kalau Sabtu Minggu saya di sini, saya jamin kita semua bisa tangkap orang. Seperti yang tadi bilang kita bilang pencuri lebih tegas, itu Bapak. Nah. Kalau dia bilang saya pencuri, dia mengaku dia pencuri, saya ini gurunya pencuri. Kan begitu. Kita kertas, jangan kalah kertas.